Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala rasulillah. Sahabat semuanya yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kitab Faraid, ilmu waris terkait pembagian harta warisan. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Kita lanjutkan pelajaran kita kakek dan nenek yang termasuk ashabul furud. Nah, apakah ashabul furud itu? Kelompok-kelompok yang mendapatkan bagian tertentu, orang-orang yang mendapatkan bagian tertentu. Tentuannya adalah kakek yang termasuk ashabul furud atau asobah adalah kakek yang hubungannya dengan mayat tidak melalui perempuan. Kakek yang termasuk ashabul furud atau asobah adalah kakek yang hubungannya dengan mayat tidak melalui perempuan. Kakek ini disebut dengan kakek sohih. Kakek yang hubungannya dengan mayat melalui perempuan disebut kakek ghairu sohih. Sekarang nenek. Nenek yang termasuk ashabul furud adalah nenek yang hubungannya dengan mayat tidak melalui kakek ghairu sohih. Nenek ini disebut nenek sohihah. Kita lihat contohnya. Kakek dan nenek yang termasuk ashabul furud. Kita lihat keterangan. Warna kuning ini kakek soheh, warna biru nenek soheha, warna jeruk kakek ghairu soheh, warna merah di bawahnya ini nenek ghairu soheh. Kita lihat. Kakek yang termasuk ashabul furud atau asobah adalah kakek yang hubungannya dengan mayat tidak melalui perempuan. Nah, sobri ini kan kakek. Hubungannya dengan mayat, dia melalui mayat dengan perantara laki-laki, jaka. Jaka kan laki. Ujang ke sobri melalui jaka. Kakek soheh adalah kakek yang hubungannya dengan mayat tidak melalui perempuan. Inilah kakek ashabul furud dan asobah. Sekarang nenek sohihah adalah nenek yang termasuk ashabul furud adalah nenek yang hubungannya dengan mayat tidak melalui kakek ghairu sohih. Nenek ini disebut nenek sohihah. Kita lihat nenek sohihah. Nenek yang hubungannya dengan mayat tidak melalui kakek ghairu sohih. Nah, nenek sohiha ini warna biru, intan maya. Kenapa dia nenek sohiha? Karena intan ke ujang tidak melalui jalur kakek ghairu sohih. Intan ke mayat ini melalui jaka. Jaka kan kakek sohih. Begitu juga ujang dan maya melalui jumintan. Artinya ujang dan maya tidak melalui kakek ghairu sohih. Nah, kita lihat Lisa ini nenek. Nah, Lisa ke mayat. Nah, dia melalui Budi. Nah, Budi ini kan kakek ghairu sohih. Jadi nenek yang hubungannya dengan mayat tidak melalui jalur kakek ghairu sohih maka disebut nenek sohih. Intan, Emi, dan Maya nenek ghairu sohih. Sobri kakek sohih karena hubungannya dengan mayat melalui laki-laki tidak melalui perempuan. Sebaliknya, kakek yang hubungannya dengan mayat melalui perempuan disebut kakek ghairu sohih. Coba Edo, Budi hubungannya dengan mayat ke mayat ini melalui jumintan ke perempuan. Nah, kita lihat lagi. Sekarang nenek ghairu sohih. Nenek ghairu sohih adalah nenek yang hubungannya dengan mayat melalui kakek ghairu sohih. Nah, sini Budi kan kakek ghairu sohih. Nah, hubungannya dengan mayat. Lisa ke ujang itu melalui Budi, yang Budi tersebut kakek ghairu sohih. Jadinya nenek Lisa ini disebut nenek ghairu sohih, yang nenek tersebut bukan termasuk ashabul furud. Ketentuan
kakek sohih yang dekat dengan mayat menghijab yang jauh. Nah, contoh mayat Ujang, nah, dia punya kakek Sobri, maka terus ke atas, Sobri ini menghijab terus ke atas. Ibu menghijab nenek baik dari jalur ayah maupun jalur ibu. Ketentuan nomor 2. Kita lihat. Ibu, juminten ibu, ketika si Ujang mayat meninggal, ketika dia masih punya ibu, maka Maya hidup, Intan dan Maya terhijab. Artinya oleh ibu, yaitu bernama juminten. Ayah hanya menghijab nenek dari jalur ayah. Ayah jaka menghijab nenek. Neneknya siapa? Intan. Ketika Ujang mati, Jaka ada, Intan ada, maka Intan terhijab oleh ayah. Tapi nenek dari jalur ibu tidak terhijab. Bagian nenek adalah 1/6 baik itu satu orang atau lebih. Kalau neneknya ada 2 atau ada 3, tetap dia mendapatkan 1/6. Selanjutnya, nenek sohiha dari garis ibu menghijab nenek yang jauh baik dari jalur ibu maupun jalur ayah. Nenek dari jalur ibu Maya, dia menghijab dari jalur ibu yang lainnya yang jauh maupun dari jalur ayah. Nah. Nenek sohiha dari jalur ayah hanya bisa menghijab nenek yang jauh dari jalur ayah. Contoh, Ujang meninggalkan nenek. Nah, nenek ini jalur ayah hanya bisa menghijab yang jauh dari jalur ayah terus ke atas. Sedangkan dari jalur ibu dia tidak menghijab. Sementara itu keterangan Ashabul Furud tentang kakek dan nenek mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.